Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan pemaparan presentasi pada mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 12 TKJ. Dan pada kesempatan kali ini yang akan memaparkan presentasi ada dua ya. Yang pertama atas nama Dika Ahmad Ramadan dan yang kedua atas nama Muhammad Razan Syahidin. Untuk Dika ini akan memaparkan materi tentang konfigurasi dial plan server switch, dan untuk Razan ini akan menyampaikan prosedur pengamatan kerja sistem telekomunikasi VoIP. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Saudara Dika Ahmad Ramadan. Kepada Saudara Dika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Ahmad Ramadan. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Saya ingin mempresentasikan tentang konfigurasi dial plan service switch. Yaitu yang pertama, pengertian extension dan dial plan. Dial plan berguna sebagai routing panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX secara lokal maupun antar IP PBX atau biasa disebut dial trunk. Dalam Asterix, dial plan diprogram dalam suatu file yang bernama extension.conf, dan intinya setiap ekstensi dalam Asterix merujuk pada user tertentu yang telah terdaftar di Asterix tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama terhadap ID user. Itu yang kedua, konfigurasi dial plan. Untuk mengkonfigurasikan dial plan atau edit file extension dengan mengetik pico atau etc atau bisa juga Asterix dan extension.com. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinonaktifkan. Ketik perintah di bawah ini pada bagian paling akhir dari isi file extension.com. Ini contohnya. Oke. Konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server VoIP dial antara ekstensi pada IP PBX. Dan ini VoIP PKN, seluruh dial plan di bawah ini hanya berlaku bagi konteks. Nah, kalian bisa lihat. Oke, prosedur instalasi server switch berbasis IP, yaitu pengertian SIP Session Initiation Protocol adalah suatu signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang meliputi suara, video, atau teks. Itu yang pertama, konfigurasi data akun umum. Nah, ini. Oke. Yang kedua, konfigurasi data akun user. Ya, ini. Apa fungsi dari dial plan pada konfigurasi ekstensi server switch? Yang pertama itu yang A, routing panggilan antar ekstensi. Yang B, untuk memproses data. Yang C, untuk mengambil data. Yang D, memanggil antar user. Yang E, menghapus data. Yaitu switch merupakan entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP Internet Protocol. Switch diperkenalkan dan dikembangkan oleh International Switch Consortium atau disebut dengan ISC, yang identik dengan sebuah alat yang mampu menghubungkan antara jaringan kulit dengan jaringan paket. Konfigurasi dial plan server switch. Untuk mengkonfigurasikan dial plan, edit file extension.com
dengan mengetik nano atau etc atau asterisk, atau juga bisa dengan extension.com. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinonaktifkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi presentasinya untuk Dika Ahmad. Untuk rekan-rekan lainnya yang ada di kelas ini ataupun yang menyimak materi pemaparan presentasi ini, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Dika, silahkan diketik di kolom komentar. Untuk Dika titik 2 diikuti pertanyaan, untuk Dika titik 2 diikuti dengan pertanyaan. Dan bila suka dengan pemaparan materi presentasi dari Dika, silahkan klik tombol like yang ada di bawah video ini. Untuk berikutnya atau pemateri yang kedua, kita berikan kesempatan untuk saudara Muhammad Razan Zahidin. Kepada saudara Muhammad Razan Zahidin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razan Zahidin, kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengamatan kerja sistem telekomunikasi VoIP. Nah, yang pertama adalah di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengamatan kerja sistem telekomunikasi. Nah, yang pertama itu yaitu suatu proses komunikasi pasti akan diawali dengan sebuah pesan yang nantinya menjadi objek yang harus dikirimkan dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Nah, yang kedua yaitu selanjutnya pesan tersebut akan dikonversikan ke dalam bentuk biner atau bit. Kemudian bit tersebut di-encode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Lalu sinyal tersebut dikirimkan menggunakan transmitter melalui media yang dipilih. Nah, yang keempat yaitu dibutuhkan media transmisi seperti radio, optik, koaksial, atau tembaga. Nah, media transmisi juga harus dipilih dengan baik agar gangguan selama di saluran dapat dikurangi. Nah, yang kelima yaitu sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Nah, sinyal tersebut di-encode ke dalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh perangkat penerima. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur pengamatan kerja sistem telekomunikasi menggunakan VoIP. Yang pertama yaitu Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Nah, konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. Nah, yang kedua yaitu User Datagram Protocol atau UDP merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Nah, yang ketiga yaitu Internet Protocol atau IP. Internet Protocol didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch pada jaringan TCP atau IP. Sebuah komputer diidentifikasi dengan alamat IP. Tiap-tiap komputer memiliki alamat IP yang unik, masing-masing berbeda satu sama lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan pada presentasi hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Muhammad Razan Zahidin. Sama seperti Dika, bila ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi presentasi dari Razan, silahkan klik di kolom komentar untuk Razan titik 2 diikuti pertanyaan. Dan bila suka dengan pemaparan materi presentasi dari Razan, silahkan klik tombol like yang ada di bawah video ini. Kemudian karena ini masuk ke 5 orang terakhir dari pemaparan presentasi, untuk yang belum pernah bertanya silahkan menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan untuk
pemateri hari ini jangan lupa, atau untuk semuanya yang sudah menyampaikan materi presentasi, jangan lupa mengisi berita acara pelaksanaan presentasi. Jangan lupa ya. Kemudian untuk yang hari ini, bila pertanyaan totalnya melebihi 3 pertanyaan, yang pertama dijawab dulu semua pertanyaan, dan yang kedua yang masuk ke dalam berita acara pelaksanaan untuk proses penilaian itu kembali lagi ke pemateri hari ini. Misalkan Razan mendapatkan 4 pertanyaan, keempat-empatnya dijawab, tapi yang masuk ke dalam sistem itu hanya 3 penanya atau 3 pertanyaan. Baik, cukup sekian informasi atau pemaparan atau sesi pemaparan presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.